Halo semuanya, kali ini aku ingin membahas tentang budaya Batak nih. Kita belajar bareng ya. Jumlah populasi orang Batak di Indonesia itu cukup besar jumlahnya. Ini menarik banget untuk dipelajari, setidaknya mengetahui budaya mereka yang tetap terjaga. Yang aku tahu kalau orang Batak itu jago banget nyanyi dan sangat humoris. Suku Batak juga dikenal sebagai orang-orang pengembara dan petualang. Berarti mereka itu orangnya brave banget. Pantesan mereka itu ada di mana-mana. Namun, dalam terminologi Batak, Batak itu artinya adalah mambatak atau mampar Batak, alias menunggang kuda atau kerbau. Orang Batak juga dikenal sebagai orang yang menjunjung tinggi arti keluarga dan kekerabatan. Hal itu pun dibentuk berdasarkan dalihan Natolu, yang berarti tiga tungku. Tiga tungku ini harus menompang satu sama lain nih guys. Ibarat memasak, kalau satunya dirusak, maka semua masakan di tungku itu bisa tumpah alias rusak. Dalihan Natolu bisa dibilang pondasi dasar yang meliputi hubungan-hubungan kerabat darah dan hubungan perkawinan yang mempertalikan satu kelompok. Nah, apa aja ketiga pondasi tersebut? Kita mulai bahas ya guys. 1. Sombal marhula-hula. Artinya orang Batak harus hormat sama saudara laki-laki yang semarga dengan ibu atau biasa disebut tulang. Mereka percaya bahwa si tulangnya lah yang dapat memberikan berkat, mendoakan, menasehati, dan menjaga mereka. Jadi posisi sebagai tulang itu sangat penting bagi orang Batak. Keluarga pihak istri menjadi penting karena sumber keturunan atau sumber berkat itu datangnya dari istri. Dan tanpa keluarga si istri nih, si istri pun tidak akan pernah ada. Oke, gini kali ya guys, kita cowok nih kan pengen punya anak. Kalau nggak ada perempuan, kagak bakal ada tuh anak. Nah tentu aja, kita harus nyari dong perempuannya dan keluarga perempuan akan memberikan. Tapi kita harus tahu diri kepada keluarga perempuan. Karena tanpa mereka si perempuan itu kagak pernah ada. Di beberapa komunitas atau suku lainnya, jika perempuan itu udah nikah, mereka tuh udah milik keluarga laki-laki lah ya. Bahkan keluarga perempuan tuh gak boleh lagi ikut campur. Beberapa malah menarik diri dari keluarga asal perempuan. Beda sekali dengan suku Batak ini, karena akan nyambung nih ke poin kedua. Kenapa si perempuan itu sangat penting buat mereka. 2. Elek Marboru. Orang Batak diharuskan memanjakan istri dan anak perempuannya. Meskipun perempuan itu kerjanya di dapur dan tidak dapat nama saat pesta adat, tetap saja orang Batak harus memperlakukan perempuan dengan baik. Karena di kemudian hari anak perempuanlah yang akan menjaga dan mengurus orang-orang Batak ini nih. Konon, setiap anak perempuan adalah putri raja. Karena marga yang diberikan biasanya diambil dari nama-nama raja terdahulu. Jadi, anak perempuannya harus tetap dihormati dan diperlakukan dengan baik. Wah, enak banget ya kalau misalnya jadi anak perempuan orang Batak. Oke, berarti memang orang Batak sangat menyadari kalau at the end mereka ingin diurusi oleh anak perempuannya. Sehingga ikatan perempuan terhadap keluarganya masih kuat banget sekalipun sudah menikah dan memiliki suami. Bisa jadi ini kebentuk karena wanita lebih bisa diandalkan untuk ngurusin orang tua daripada anak laki-lakinya. Sehingga mereka harus menjunjung derajat perempuan. 3. Manat Mardongan Tugu. Orang Batak harus menjaga keakraban dengan rekan satu marga, terutama dalam bersikap, bahwa harus punya attitude saling menghormati dan hati-hati dalam berkomunikasi. Ini untuk menjaga atau menghindari konflik-konflik sosial. Apalagi sesama marga, bagi orang Batak nih, dimanapun mereka berada, mereka adalah saudara, meskipun tak sedarah. Itu dia 3 pondasi kuat atau 3 tungku yang mereka percayai. Dan jika dengan menjaga 3 hal tersebut, maka jalan hidupnya bisa aman, tentram, dan damai. Intinya orang Batak itu begitu tinggi dalam memposisikan atau mengartikan keluarga dalam hidupnya, serta saling menghormati satu sama lain agar tercipta kualitas hubungan yang baik. Bagi kita yang muda yang kadang lupa akan orang tua dan keluarga, iri sama keluarga sendiri, bahkan memusuhi keluarga, ingat,
akan ada momen di mana kamu ingin kembali, di mana kamu membutuhkan keluarga. Sayangi mereka dari sekarang ya guys. Jangan sampai kamu datang ke mereka saat lagi susahnya aja, saat lagi ada masalah aja, saat gak ada duit. Karena pada intinya ketika suatu falsafah itu sudah diaplikasikan dalam hidup beratus-ratus tahun atau dari zaman baheula banget, itu tuh bekerja gitu loh. Itu tuh benar-benar tepat untuk hidup kita. So, kita harus contoh ya guys. Nah, aku penasaran nih guys, gimana kalau cowok Batak nikah sama cewek non-Batak? Jadi, si cewek akan mendapatkan marga karena harus mengikuti prosesi adat dan secara otomatis diberi marga menyesuaikan dengan pertimbangan pihak laki-laki. Karena di Batak tidak diperbolehkan menikah dengan sesama marga, karena semarga adalah bersaudara. Terus kalau si ceweknya yang Batak dan nikah sama cowok non-Batak, gimana ini? Nah, anak hasil pernikahannya tidak mendapatkan marga, karena marga diperoleh dari garis keturunan bapak atau disebut patrilineal. Sebagai tambahan ya guys, kalau di Batak ada juga beberapa marga yang memang tidak mengizinkan untuk saling menikah walaupun berbeda marga. Jadi gini nih, dahulu kala terjadi perjanjian antar marga yang mengikat mereka bagaikan saudara atau anak kandung sendiri. Nah itu dia guys, falsafah hidup orang Batak. Semoga dengan adanya video ini bisa menambah wawasan kita ya guys. Terus dukung channel ini dan kasih saran serta komen. Terima kasih kepada Kak Yasika Sinaga yang udah ngasih info ini. Sukses terus, Permios.